Oke, pada video kali ini kita akan membuat suatu program dengan menggunakan array ya. Nah, di sini output yang diminta ini seperti ini contoh soalnya. Nah, pada bagian ini teman-teman tidak usah perhatikannya karena ini tidak akan dieksekusi. Untuk langkah yang pertama kita akan menggunakan library IOStream ya. Dan menggunakan standar library namespace std. Setelah itu kita masuk ke main atau program utamanya ya. Ini wajib sekali dalam C++, seperti ini. Nah, kemudian kita buat terlebih dahulu variabel array-nya. Kita beri nama index. Untuk penamaan sebenarnya bebas. Kemudian diikuti dengan tanda siku. Kemudian jumlah array-nya, yaitu 5. Karena di sini angkanya ada 5 ya. Nah, kemudian kita tentukan nilainya dengan cara menggunakan kurung kurawal. Nilai yang pertama itu 75, nilai yang kedua 80 dan seterusnya. Tinggal dimasukkan saja dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa tambahkan semikolon. Nah, kemudian kita akan membuat suatu looping ya untuk menampilkannya nilai array yang sudah kita buat ini. Sebenarnya bisa kita tidak menggunakan looping, cuman apabila kita menggunakan looping maka akan mempercepat proses pengetikan kodenya ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu kita buat terlebih dahulu, itu syntax for. Kemudian untuk variabel lokalnya itu bebas. Di sini karena indeks dalam array itu mulainya dari 0, maka kita masukkan i-nya ini sama dengan 0. Kemudian semikolon. Jika i lebih besar daripada total nilainya kan ada 5 nih. Ada 5. I plus plus. Nah, kemudian untuk cout ini itu fungsinya untuk menampilkan ya teman-teman, isi elemen dengan indeks. Ini kita ikutin ini karena yang diminta itu dimulai dari 0 ini sampai 4. Kita akan masukkan variabel i-nya ke depan di indeks ini seperti ini, dan tambahkan lagi titik 2 nya. Nah, kemudian kita masukkan indeksnya, indeks i. Oke, seperti ini. Maka jika kita compile dan run, maaf, jangan lupa ya teman-teman, di sini ditambahkan endline. Jadi endline ini fungsinya untuk menambahkan baris baru ya teman-teman. Ini kita tambahkan 2 saja agar dia memiliki space 2. Nah, jadinya seperti ini. Kita cek untuk indeks 0 itu 75, indeks 1 80, indeks 2 77, indeks 3 90 dan indeks 4 75. Sudah sesuai dengan output yang diminta. Nah, oke, untuk soal nomor 2, output yang diminta itu seperti ini.
buat program menggunakan string ya teman-teman. Nah, untuk program yang tadi kita tinggal ganti isi dalam array-nya tadi dan juga tipe datanya, karena tipe data integer ini hanya untuk bilangan bulat. Karena dia huruf, jadi kita menggunakan tipe data string. Kemudian untuk isi indeksnya ini kita tinggal untuk isi array-nya ini kita tinggal masukkan saja nilainya. Dan jangan lupa array itu wajib menggunakan string, maksudnya string itu wajib menggunakan tanda titik 2 ya. Sama seperti ini string ya. Jadi wajib menggunakan titik 2. Nah, sekarang kita masukin datanya. Jangan lupa dipisahkan dengan tanda petik 2 maksud saya. Copy. Nah, jika sudah, kita tinggal hapus bagian ini ya, karena nanti kalau misalkan kita file dan run maka masih ada ininya, isi elemennya. Nah, ini kita hapus saja. Jadi seperti ini. Oh, sorry. Maaf. Nah, jadi udah sesuai nih ya dengan output yang diminta. Yang pertama K-pop, kedua Wulan Jamila, ketiga Yopi Latul, keempat Andin, kelima Ahmad Albar. Oke, untuk soal yang nomor 3 ini output yang diminta itu pasti bisa. Caranya juga sama ya teman-teman. Ini tinggal diubah pada bagian string ya. Kita akan masukkan satu persatu. Pas. Pasti, nah ini tinggal kalau kita copy aja ya. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke, nah karena ini jumlah array, jumlah isi yang ada di dalam array ini bertambah ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena di sini ada 9, maka yang 5 ini kita ganti 9. Nah, kemudian untuk pada bagian for-nya ini, kita ganti batasnya itu menjadi 9. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal klik compile and run ini atau bisa tekan F9. Sorry, untuk n lainnya ternyata hanya dibutuhkan 1 ya. Sama aja sebenarnya, cuma beda di tampilan aja, di jarak space-nya itu ya. Nah, seperti ini. Pasti bisa. Nah, untuk soal nomor 4 ini adalah buat program menggunakan pointer yang menampilkan judul, pengarang, dan juga jumlah. Nah, jadi ada dua operatornya ya, yaitu dan juga bintang dalam pointer. Dan ini untuk melihat address-nya. Kemudian kalau untuk bintang ini untuk apa ya? Untuk mengalokasikan
isi dari variabel tersebut. Jadi kita contoh. Di sini kita tentukan dulu ya tipe datanya ini apa judul. Kita inisialisasi dulu. String judul. Nah, di sini judulnya adalah ini. Kita copy aja. Dan kita copy lagi. Di sini marga T. Oke, kemudian integer jumlah itu sama dengan 2. Nah, jadi untuk dan itu adalah address. Contoh kita di sini ingin melihat address dari judul, kita tinggal tambahkan dan kemudian judul. Yang copy saja pengarang jumlah. Nah, oh ya, inline jangan lupa ya, jangan lupa inline. Nah, di sini kita run. Nah, jadi ini adalah alamat pada memori, alamat-alamat pada memori. Ini judul, alamatnya judul, alamat pengarang, dan alamatnya jumlah. Gitu. Nah, kemudian sini kita buat sebuah pointer dengan cara itu sintaksnya adalah si tipe datanya dulu. Sini ya. Kemudian kita bintang. Nah, untuk penamaan variabelnya itu biasanya pointer ini dimulai dengan ptr. Nama variabelnya ptr, kemudian diikuti dengan nama variabel tadi judul. Sebenarnya untuk penamaan bebas sih. Mau pakai apa, cuman biasanya digunakan ptr ini untuk agar tahu ya bahwa ini ini pointer. Oke. Sama dengannya ini, kita samakan addressnya dengan judul. Karena alamat ini, kita buat variabel ini dengan alamat judul ya, jadi sama alamat. Nah, ini tinggal kita copy aja. Sini. Aduh. Ini pengarang. Kemudian itu adalah tipe data integer jumlah sama dengan dan jumlah. Nah, untuk biar rapi di sini kita masukkan string judul. Biar rapi aja sih teman-teman. Sekarang string. Kemudian jumlah. Nah, karena kita ingin menampilkan isi nilai dari judul ini ya, karena kan kita udah buat variabel baru ini dengan mengambil addressnya dari judul ini ya, jadi pasti secara otomatis isinya juga ini ya. Jadi caranya kita tinggal panggil aja variabelnya. Nah, ini kita run. Loh, kok error? Kok error ini? Semikolon. Alah. Sorry guys. Kita lupa tambahkan ptr ya. Pointernya. Maka secara otomatis isi dari judul ini
kemudian isi dari pengarang, isi dari jumlah ini, akan otomatis mengikuti isi dari ini ya. Kita buat tadi. Variabel judul, variabel pengarang, dan juga jumlah. Mungkin itu saja untuk pointer. Nah, untuk soal yang nomor 5 ini, kita disuruh membuat program yang dapat menukarkan dua bilangan. Nah, di sini yang pertama kita buat terlebih dahulu variabel terserah ya namanya. Contohkan A, B, dan C. Nah, untuk A ini untuk variabel yang menampung bilangan pertama, B ini bilangan kedua, C ini nanti untuk menampung bilangan sebagai rumusnya nanti yang kita buat. Nah, di sini saya akan membuat sebuah input yang akan dimasukkan oleh user nanti ya. Kita cout dulu, masukkan bilangan pertama. Nah, untuk memasukkan bilangan sebuah nilai ya ke dalam variabel, kita menggunakan sintaks cin atau console input. Nah, kalau cout ini kan console out. Kalau cin ini console input. Kita memasukkan ke dalam variabel A. Kemudian kita copy aja. Sini kita ganti variabelnya B. Ini kita ganti kedua. Itu. Nah, ini kita kasih pemisah aja teman-teman. Yang lain. Nah, untuk caranya itu sebenarnya bisa teman-teman langsung seperti ini. Tinggal ditukar ya, ditukar seperti ini variabelnya. Ini taran. Sini kita tes 10, ini kita 20 keduanya. Nah, untuk yang nah, ini seperti ini ya, terbalik ya jadinya. Cuman ini dia tidak merubah nilai yang ada dalam variabelnya. Jadi di sini kita cuma balik variabelnya. Nah, kalau untuk mengubahnya itu kita menggunakan variabel C tadi yang sudah kita buat. Nah, jadi rumusnya itu C itu A, nilai A. Kemudian A itu sama dengan nilai B. Dan nilai B itu sama dengan nilai C. Nah, ini rumusnya ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman tinggal bisa menggunakan variabel A dan B. Jadi ini nilai dalam variabel ini udah ketukar ya, benar-benar tukar nilainya. Ini 10, bilangan pertama 10, bilangan kedua 20. Nah, bilangan pertamanya jadi 20, bilangan keduanya jadi 10. Untuk hasilnya tadi sama ya dengan yang tadi, cuman untuk nilainya yang berbeda, nilai dalam variabelnya yang berbeda. Jadi kita wajib menggunakan variabel baru ya untuk nampung nilainya. Seperti itu. Nah, untuk soal nomor 6 ini kita disuruh membuat program yang menampilkan masukan nilai dan juga keluaran dari fungsi faktorialnya. Nah, yang pertama itu kita membuat variabel bebas, terserah. Di sini saya memberikan nama angka dan juga hasil. Nah, kemudian kita membuat sebuah code ya yang berfungsi sebagai input ya. Di sini masukkan angka,
masukkan bilangan. Sebenarnya ini bebas sih. Nah, kemudian di sini kita menggunakan sintaks cin ya, atau konsol input. Kita akan memasukkannya dalam variabel angka. Nah, kemudian di sini hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi hasil sama dengan 1 ini nilai default atau nilai awal dari hasil ini 1 ya. Nah, sekarang kita buat looping ya. For, kita buat variabel baru yaitu i. Kita beri nilai dia itu 1. Kemudian jika i lebih kecil sama dengan angka, maka i plus. Nah, di sini hasil sama dengan hasil dikali 1. Ya, maaf, dikali i maksudnya. Nah, jadi di sini angka ini sebagai batas ya, yang dimasukkan oleh user. Nah, untuk hasil ini adalah rumusnya, jadi kita menggunakan rekursif. Jadi dia melakukan looping secara berulang sampai nilainya itu 1. Jadi nanti 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Kemudian kita buat lagi untuk menampilkan angka tadi ya. Di sini oh iya lupa angka dulu. Kemudian kita gunakan tanda seru. Tanda seru itu simbol untuk faktorial. Sini kita masukkan hasil. Nah, jika sudah, langsung saja kita run. Sini kita contohkan masukkan bilangannya itu 5. Maka faktorialnya itu adalah 120. Nah, kita coba menggunakan kalkulator. 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dengan 120. Ya, mungkin itu saja untuk soal-soal yang Mener berikan. Terima kasih.